Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ismail Rahman dengan NIM 21021030339, mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan mengobservasi fenomena alam yang berada di sebelah saya, yaitu berupa erosi pada daerah aliran sungai atau das Bondoyudo ini, yang tepatnya di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Pertama-tama, kenapa saya tertarik akan mengobservasi tempat ini? Karena pada beberapa bulan yang lalu, saya melihat lokasi ini masih rimbun akan pepohonan. Lalu, beberapa minggu yang lalu, saya datang ke sini lagi dan melihat bahwa pohon yang berada di lokasi ini sudah ditebangi dan juga terdapat erosi pada tepian sungai. Lalu, hal ini membuat saya tertarik untuk mengobservasi tempat ini. Oh ya, sebelumnya saya ke sini pada tanggal 28 September tahun 2021 pukul setengah 11 siang. Dan jarak antara pusat kota ke lokasi yang saya sekarang ini sekitar 9,5 km atau bisa ditempuh dengan waktu 18 menit dengan menggunakan sepeda motor. Baik, selanjutnya saya akan melihat keadaan geosfer di sini. Lalu, apa itu keadaan geosfer? Keadaan geosfer adalah kejadian alam yang berhubungan dengan unsur-unsur geosfer seperti atmosfer, litosfer, biosfer, antroposfer, hingga hidrosfer yang terdapat pada suatu wilayah. Kondisi geosfer di sini tertuju pada daerah aliran sungai Bondoyudo ini. Kaitannya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sini. Sebelum membahas apa itu erosi sungai, sebenarnya apa itu pengertian daerah aliran sungai atau biasa disebut dengan das? Setelah saya mencari-cari jurnal, saya mendapat pengertian bahwa das adalah suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung gunung atau igir-igir yang dapat menampung dan menyimpan air hujan yang kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Jadi lebih singkatnya, wilayah yang dibatasi punggung bukit yang menampung air hujan lalu mengalirkan air tersebut ke suatu laut melalui sungai. Nah, pada das Bondoyudo ini merupakan salah satu das terpanjang di Kabupaten Lumajang, melewati beberapa kecamatan seperti Kecamatan Padang, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Kelakah, dan Kecamatan Kedung Jajang. Bahkan pada zaman, karena sungai ini memiliki hulu di Pegunungan Semeru, maka bisa diketahui bahwa batuan yang terdapat pada sungai Bondoyudo ini memiliki jenis batuan gunung api Semeru seperti tuf, breksi gunung api, breksi lahar, dan lava andesit basal. Tetapi selanjutnya, apa itu erosi? Erosi secara umum dapat dikatakan sebagai proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat
dan terangkutnya material tersebut oleh gerakan air atau angin. Kemudian diikuti dengan adanya pengendapan material yang terangkut di tempat lain. Erosi sungai bisa dikatakan sebagai proses alami, tetapi adanya aktivitas manusia dapat mempercepat terjadinya proses erosi tersebut, seperti mengubah vegetasi di daerah tersebut, seperti daerah yang saya observasi ini, dengan cara menebang pohon atau tumbuhan, karena tumbuhan atau pohon fungsinya sebagai penahan tanah. Pada saat penebangan pohon atau tumbuhan liar pada daerah aliran sungai ini, maka tanah tersebut akan menjadi rentan pada pengikisan. Erosi pada tanah melalui dua proses, yakni proses penghancuran partikel-partikel tanah dan proses pengangkatan partikel-partikel tanah yang sudah dihancurkan. Kedua proses ini terjadi akibat adanya air hujan dan aliran permukaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas, diameter, lama, jumlah air hujan yang turun, dan lain-lain. Semua faktor tersebut saling berpengaruh satu sama lain dalam erosi. Lalu, apa dampak adanya erosi? Dampak dari adanya erosi adalah semakin menipisnya lapisan-lapisan pada permukaan tanah bagian atas, yang kemudian akan menyebabkan menurunnya kemampuan atau kekuatan tanah untuk meresapkan air. Menurunnya kemampuan tersebut akan meningkatkan limpasan air permukaan yang akan mengakibatkan banjir pada sungai. Namun, tidak seluruhnya erosi itu negatif. Pada jumlah tertentu sebenarnya erosi merupakan kejadian yang alami dan baik untuk ekosistem, seperti kerikil yang secara berkala turun ke elevasi yang lebih rendah melalui angkutan air. Tetapi erosi yang berlebihan tentunya sangat menyebabkan masalah, semisal dalam hal sedimentasi, kerusakan ekosistem, dan kehilangan air secara spontan. Ada dua cara pencegahan dan meminimalisir terjadinya erosi, yaitu cara vegetasi dan cara struktural. Cara vegetasi mempunyai pengaruh yang bersifat melawan terhadap pengaruh faktor-faktor erosif seperti hujan, topografi, dan karakteristik tanah. Baik, karena sepertinya ada yang lewat, saya berpindah tempat terlebih dahulu. Baik, saya sudah berpindah tempat. Nah, di sebelah saya ini adalah fenomena tersebut. Saya lanjutkan pada cara vegetasi. Vegetasi yang digunakan berupa tanaman penutup tanah. Nah, tanaman penutup tanah itu tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi dan untuk memperbaiki kondisi tanah di sekitar sini. Cara yang kedua,
Cara struktural. Cara struktural yang dapat digunakan mencegah erosi adalah pemberian dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menahan tanah lepas atau alami dan mencegah keruntuhan tanah pada bidang yang miring. Tanah yang tertahan kemudian memberikan dorongan secara aktif pada struktur dinding, sehingga struktur cenderung akan terguling atau akan tergeser. Dinding penahan tanah berfungsi untuk menyokong serta mencegah adanya kelongsoran baik diakibatkan air hujan, berat tanah itu sendiri, maupun beban yang bekerja di atas tanah itu sendiri. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan saya barusan adalah erosi adalah proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat dan terangkutnya material tersebut oleh gerakan air atau angin, kemudian diikuti oleh pengendapan material yang terangkut di tempat lain. Ya. Lalu, erosi sungai bisa dikatakan sebagai proses alami, tetapi adanya aktivitas manusia dapat mempercepat terjadinya erosi itu sendiri. Lalu erosi yang terjadi pada Das Bondoyodo ini disebabkan oleh adanya aktivitas manusia berupa penebangan pohon dan tanaman di sekitar yang fungsinya sebagai penopang tanah dan menyerap air hujan. Erosi sering dipandang sebagai hal yang buruk atau negatif, tetapi sebenarnya erosi dalam jumlah tertentu merupakan kejadian yang alami dan baik untuk ekosistem. Akan tetapi, erosi yang berlebihan juga dapat merusak alam. Dan ada dua cara untuk mencegah dan meminimalisir erosi tersebut, yaitu cara vegetasi dan cara struktural. Cara vegetasi mempunyai pengaruh yang bersifat melawan terhadap faktor-faktor erosif seperti hujan, topografi, dan karakteristik tanah seperti yang saya katakan tadi. Cara kedua yaitu cara struktural dengan pemberian dinding penahan tanah yang digunakan untuk mencegah erosi itu sendiri. Selanjutnya, saran dari saya, menurut saya sendiri, yang pertama memberikan pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat sekitar tentang adanya erosi dan tentang dampak adanya erosi di daerah aliran Sungai Bondoyodo ini. Kedua, perlu adanya kesadaran dari semua pihak, baik pemerintah setempat, masyarakat, untuk melaksanakan evaluasi kemampuan lahan dalam rangka melakukan tindakan konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga dapat menghambat laju erosi. Ketiga, terwujudnya tindakan pengenalan erosi yang diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik individu, masyarakat, atau pemerintah, yang harus bersama-sama melakukan upaya tersebut sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dari erosi dapat diminimalisir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.